Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, tepatnya kalian menonton video ini. Kali ini saya melakukan tag video ini di sungai yang biasa video-video sebelumnya kalian tonton itu berada di ruang-ruangan terbuka. Tapi kali ini saya melakukannya di sungai ya. Untuk tempat itu nggak penting untuk dibahas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana demokrasi itu di era reformasi. Seperti yang kita tahu bahwasanya era reformasi ini itu terjadi pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan dari masyarakat yang melakukan demo besar-besaran, entah itu di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, bahkan ada sampai yang di Medan, itu melakukan beberapa tuntutan untuk melakukan perubahan politik, kebebasan berpendapat, dan juga partisipasi yang lebih luas. Di era Orde Baru itu berpendapat itu tidak bisa secara langsung, bahkan media-media massa itu dibungkam oleh pemerintah-pemerintah. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia itu mengalami transisi politik yang penting, yakni terjadi perubahan yang konstitusi pada tahun 1999 yang mengakui di mana negara Indonesia itu mengakui adanya hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan juga sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan juga transparan. Nah, pemilihan umum itu dilakukan secara yang lebih bebas dan adil, dan juga dilaksanakan lebih teratur, yang memungkinkan partisi politik ini jauh lebih luas di wilayah masyarakat-masyarakat. Di era reformasi ini juga terlihat munculnya kebebasan pers yang lebih besar, di mana media-media massa itu dan platform digital itu memberikan ruang bagi warga negara untuk mengemukakan pendapat mereka atau pandangan-pandangan mereka. Selain itu juga menyebarkan informasi, terus bahkan bisa mempengaruhi kebijakan publik, tidak seperti di era Orde Baru yang pokoknya itu media massa itu dibungkam di masa Orde Baru. Di masa reformasi ini, partai politik itu juga mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat juga partai-partai baru, munculnya partai-partai baru yang berkompetisi dalam arena politik. Nah, kehadiran partai-partai baru ini merupakan alternatif, memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih dan juga memperkuat sistem multi partai di Indonesia. Namun perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa era reformasi hingga sekarang ini itu juga dihadapkan ada beberapa tantangan yang masih belum terselesaikan, yaitu seperti korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan. Nah, itu masih menjadi masalah penting yang harus diatasi oleh pemerintah. Serta juga terdapat, kalau sekarang itu kan banyaknya isu-isu keagamaan dan juga identitas, itu juga masih menjadi perhatian penting dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan juga agama. Nah, pada era reformasi hingga sekarang itu teknologi informasi dan juga media-media sosial juga ikut memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kenapa tidak, bahwasannya internet itu mulai terbuka dan juga media-media sosial itu memberikan platform bagi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengorganisir gerakan-gerakan sosial. Namun di samping perkembangan tersebut,
adanya media-media sosial yang mulai terbuka itu memunculkan dua mata pisau. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang itu gampang terprovokasi. Ada yang terprovokasi akhirnya tersulut dengan kebijakan-kebijakan yang tidak benar, dan juga ada orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di situ juga pada masa era reformasi hingga sekarang itu yang menjadi tantangan itu media-media sosial yang dimainkan oleh masyarakat untuk disalahgunakan. Nah, selama era reformasi hingga saat ini, upaya untuk memperkuat institusi demokrasi dan juga mengkonsolidasi prinsip-prinsip yang demokratis itu terus berlangsung. Selain itu juga undang-undang dan kebijakan yang mendukung untuk kebebasan pendapat, terus hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan juga partisipasi politik itu terus dikembangkan. Dan juga terdapat upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui reformasi birokrasi dan pemberantas korupsi. Meskipun di era reformasi ini banyak beberapa tantangan yang masih harus dihadapi dan juga diselesaikan, seperti polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan juga kelemahan dalam penegakan hukum. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat era reformasi hingga saat ini itu memberikan harapan dan juga kemajuan yang signifikan, di mana partisipasi publik yang lebih luas, yaitu kebebasan berpendapat dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses politik, telah menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang sedikit tadi dapat disimpulkan bahwasanya era reformasi ini memberikan pencerahan atau titik balik bagi masyarakat, di mana pada saat Orde Baru itu masyarakat lebih dibungkam dan dilarang untuk melakukan bukan dilarang sih, ya lumayan berbahaya untuk masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Nah, di masa era reformasi ini masyarakat Indonesia itu lebih bebas untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka atau untuk mengkritik pemerintah. Nah, pada periode ini itu ditandai dengan adanya pengakuan hak asasi manusia, terus kebebasan berpendapat, dan juga partisipasi yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video ini. Lumayan tidak jelas, makanya teman-teman mengulang-ulang saja videonya. Kalau ada yang salah dari perkataan saya tadi selama membuat video ini, teman-teman bisa komen saja di bawah, dan juga untuk masukannya bagaimana yang bagus dalam menyampaikan materi itu. Mungkin itu saja dari saya. Di sini sudah sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.